Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus, pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Perikop di atas ialah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang setelah kita baca pada hari ini, di sini menceritakan di mana kisah tentang Yesus beserta murid-muridnya yang pada saat itu pergi ke sebuah danau. Di sini diceritakan bahwa murid-murid Yesus mengajak Yesus untuk pergi ke danau, melintasi danau itu, di mana mungkin pada saat itu mereka mengajak Yesus untuk pergi bernelayan. Nah, setelah itu, ketika mereka semua dalam perahu dan mereka mulai berlayar menelusuri danau, di pertengahan jalan di situ dikatakan bahwa ada suatu situasi yang bermasalah pada saat itu, di mana di sini adanya taufan yang mengamuk, yang sangat dahsyat, dan ombak yang menyembur ke dalam perahu. Jadi perahu itu makin bertambah air di dalamnya. Nah, disitulah keimanan murid-murid Tuhan Yesus diuji, di mana respon dari murid-murid Tuhan Yesus itu terlihat. Nah, kita mau pertanyakan bagaimana sih respon dari murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Ternyata sudah jelas sekali dikatakan di sini bahwa respon murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ialah kekhawatiran. Mereka khawatir, adanya rasa takut dalam hati mereka. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan jelas sekali di dalam ayatnya yang ke-38, mereka ketika Yesus tidur, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, arti dalam kata ini ialah bahwa mereka merasa takut, merasa khawatir akan situasi dan masalah seperti itu. Nah, siapa juga tidak khawatir Bapak Ibu Saudara kalau ada masalah yang seperti itu. Apalagi ini di tengah-tengah danau dan airnya, perahunya itu penuh dengan air. Nah, secara manusiawi pasti kita takut, kita khawatir akan itu. Nah, di situ kekhawatiran dalam hati murid-murid Tuhan Yesus muncul dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Nah, dari masalah ini kita tahu bersama bahwa orang Kristen tidak luput dari namanya suatu masalah meskipun kita sudah mengikuti Tuhan Yesus. Karena jelas sekali di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mengikut Yesus itu tidaklah gampang. Kita harus memikul salib sama seperti dia. Seperti waktu Yesus di dalam dunia, dia memikul salib. Nah, dari situlah juga kita sebagai pengikut Kristus mengikut salib. Salib seperti apa? Bukan salib yang seperti pada zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi di sini salib ialah menunjukkan masalah, tantangan, persoalan hidup yang kita hadapi. Ada banyak masalah, tantangan hidup yang kita akan hadapi Bapak Ibu Saudara dalam dunia ini selama kita masih menjadi manusia biasa. Tapi dalam firman Tuhan bilang bahwa kita tidak perlu khawatir, kita tidak usah takut sebab Tuhan menyertai kita semua.
Nah, khususnya bagi kita orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus ini pergi menginjili. Nah, tugas kita hidup ini kan Bapak Ibu Saudara bukan hanya eh, bukan hanya mendengar khotbah saja, terus setelah itu kita menunjukkan karakter kita kepada semua orang, tetapi bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan Tuhan sudah berikan, yaitu untuk pergi menginjili. Seperti dalam kitab Matius pasalnya yang ke 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Tuhan Yesus katakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Dan ketahuilah, di sini Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa ketahuilah, aku Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, itu adalah janji Tuhan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan janji Tuhan juga selain daripada kalimat itu ialah bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita. Artinya, ketika kita sebagai pengikut Kristus, otomatis kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam Tuhan, kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan bertindak dalam diri kita, lewat kehidupan kita. Karena Paulus pernah berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, artinya bahwa ketika Kristus telah hidup di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, otomatis apapun yang kita lewati bersama, tantangan, rintangan, pergumulan, persoalan hidup, Kristus yang berperan, Kristus yang menguatkan kita sehingga kita mampu untuk melewati itu semua. Walaupun memang ada masalah dalam kehidupan kita, namun percaya Bapak Ibu Saudara, kita tidak sendirian menghadapi semua itu. Ada Tuhan, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita kemanapun kita pergi dan kemanapun kita berada. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam pikiran kita, namun menjadi rema dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.